Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas partai yang sangat menarik di kejuaraan dunia catur cepat tahun 2022 yang mempertemukan antara Daniil Dubov dari Rusia saat melawan Nihal Sarin dari India. Partai yang sangat mengesankan, menarik karena berlangsung keras dan hanya berlangsung singkat, 18 langkah. Oke, langsung saja kita lihat. Daniil Dubov yang memegang putih memulai permainan dengan pion D4. Daniil Dubov dikenal sebagai pecatur agresif dan atraktif, enak ditonton. Bahkan banyak yang menjuluki dia dengan Mikhail Tal zaman sekarang karena banyak partainya tersaji dengan langkah-langkah menarik penuh pengorbanan dan memunculkan langkah-langkah dan ide menarik. Oke, Nihal Sarin membalas pion D5, C4 dan gambit menteri diterima. Dubov mengembangkan kuda, dibalas sama oleh Sarin juga dengan mengembangkan kuda. Pion E3, pion E6 dan langsung Dubov memakan pion hitam dengan gajah. Tetapi Nihal Sarin tidak mau kalah, balik melakukan serangan dengan pion C5. Setelah Dubov melakukan rokade, Sarin memainkan pion A6. Jadi inilah poinnya, hitam ingin menyeret gajah putih untuk di C4 dan kemudian ingin mendapatkan tempo dengan menyerang gajah dengan dorongan pion B5 dan menempatkan gajah di B7 untuk mendapatkan diagonal panjang. Ada beberapa reaksi dari putih di sini. Putih dapat memainkan dorongan pion A4 atau bisa juga gajah mundur ke B3 atau bisa juga pion makan pion. Tapi Dubov bermain lain dengan memainkan menteri ingin tetap menjaga ketegangan. Hitam memainkan B5, langkah standar menyerang gajah dan sekarang gajah mundur. Sarin memainkan pion makan pion yang terlihat sangat masuk akal, bermaksud menghancurkan pusat putih. Apabila putih balik makan dengan pion, maka pion ini akan menjadi pion gantung dan terisolasi, akan menjadi beban buat putih untuk mempertahankannya. Oke, kita kembali. Di partai aslinya di sini Dubov memiliki ide menarik yang jarang dimainkan. Alih-alih mengambil pion pusat, Dubov malah memainkan pion A5, menghancurkan pion hitam di B5. Bila pion hitam maju, maka putih akan dapat menggunakan petak C4. Atau jika pion makan pion, maka putih dapat mengambil dengan gajah setelah B4 dan dilanjutkan kuda D2. Putih akan memiliki perkembangan yang lebih bagus yang akan memainkan kuda ke petak C4 dan gajah akan terlihat sangat superior di sini dengan menempatkan di petak B6. Oke, kita kembali. Di sini Nihal memainkan pion pukul pion dan sekarang benteng mengambil. Sekarang benteng ini memasuki permainan pada tahap yang sangat awal dan kita akan melihat betapa berbahayanya benteng ini. Benteng bersiap mengamuk. Gajah E7 dan kembali benteng menabrak pion hitam. Kali ini sambil menyerang menteri. Sangat cepat pergerakan benteng ini masuk ke dalam permainan. Menteri B6 dan setelah ini menteri hitam sebenarnya dalam masalah. Kuda D2 jelas menempatkan kuda ini bermaksud mengganggu posisi menteri hitam. Kuda C6 menyerang benteng. Tapi ini tidak masalah dengan benteng ini karena benteng ini langsung bermanuver ke sisi sayap raja. Posisi yang sangat bagus. Gajah bersama benteng langsung menyerang pion H7. Sarin melanjutkan gajah B7 dan kuda C4 menyerang menteri. Setelah menteri kembali turun dan sekarang putih memiliki berbagai cara untuk bermain. Raja hitam masih tertahan di tengah, tapi raja putih tetap aman. Perkembangan putih cukup bagus, jadi intinya putih akan sangat nyaman untuk memulai serangan. Dubov melanjutkan gajah D2. Benteng memiliki kemungkinan untuk melintasi petak C1 dan akan merepotkan menteri hitam. Atau gajah dapat ke C3 yang menyerang ke sepanjang diagonal ini. Dan sekarang Nihal Sarin rokade. Sulit memang bagi hitam untuk menempatkan raja tetap di tengah saat putih memainkan langkah kuat benteng C1. Gajah C3 sekarang dimainkan oleh Dubov. Sekarang sepasang gajah putih menyapu di atas papan, menguasai diagonal penting, menempati posisi yang luar biasa, ditambah benteng yang membantu tekanan.
Sekarang hitam memainkan G6 bermaksud memblokir serangan putih. Tapi lihatlah petak-petak gelap yang melemah di depan seputar Raja Hitam. Kuda G5 dimainkan Dubov di sini, dan wow, sekarang semuanya terlihat sangat berbahaya. Menyerang pion H7, posisi yang sangat sulit untuk hitam. Hitam bisa saja memainkan E5 yang bermaksud memblokir diagonal gajah putih, tapi langkah kuat pion F4 akan menghancurkan karena benteng putih ini akan aktif masuk ke dalam serangan melalui file F. Akan lebih banyak perwira putih yang muncul dan berperan dalam serangan. Permainan putih terlihat mengerikan. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya Nihal Sarin memainkan kuda D5, langkah yang sebenarnya tetap kalah untuk hitam. Oke, dapatkah Sobat Catur melanjutkan permainan putih dengan langkah terbaik untuk menyelesaikan permainan? Ya, selamat yang dapat menemukan langkah Menteri H5. Menteri menambah tekanan pada pion H7. Langkah inilah yang membuat Nihal Sarin akhirnya menyerah. Langkah terakhir yang menghancurkan. Tentu saja bila menteri diambil, maka gajah akan melakukan skakmat. Karena ada gajah lain yang mengendalikan dan mengawasi petak-petak ini. Tapi dari semua itu yang menarik adalah gerakan benteng yang mengamuk, yang melakukan manuver sangat-sangat cepat. Dimulai dari memakan pion A4, dilanjut kembali makan pion D4, lalu melakukan manuver ke H4 yang melakukan tekanan ke pion H7. Langkah inilah yang benar-benar spektakuler dan merepotkan hitam. Jawaban asal otak video yang kemarin, jawabannya adalah gajah G7 skak, Raja E8, gajah mundur ke E5. Sekarang jika Raja kembali ke F8, maka gajah ke B8, putih menang. Maka di sini menteri makan kuda. Di sini menteri harus tetap menjaga baris belakang dari ancaman promosi pion putih. Maka langkah paling logis adalah menteri ke D8. Di sini putih memainkan langkah tempo B4 dan menteri ke C8 tetap menjaga baris belakang. Dan inilah kuncinya gajah C7. Jika menteri ke pojok, maka gajah ke B8. Oleh karena itu kembali hitam dipaksa mengambil dengan menteri makan gajah. Kemudian A8 promosi. Setelah menteri menutup, benteng makan, Raja F8, Raja ke C8, dan Raja makan pion, putih menang. Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kita tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.